Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi kuliah duha ini kita bisa kembali bersua. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala dilindungi kita, diberikan anugerah rahmah dan berkah dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini nampak isu-isu yang aktual yang hadir di masyarakat kita. Khusus saya ingin membahas sebuah isu tentang komunis sebagai ideologi atas keyakinan sebagian di antara masyarakat. Saudaraku, ideologi komunis itu lahir sebagai lawan dari kapitalisme. Walaupun keduanya sesungguhnya berasal dari satu ibu kandung yang sama, yakni materialisme. Materialisme itu pandangan yang menyatakan bahwa hal yang benar-benar dikatakan ada itu adalah materi yang bisa ditangkap oleh indera. Materialisme itu mengenyampingkan nilai-nilai kerohanian. Dia tidak mengakui adanya budaya imaterial seperti meyakini spiritual, alam roh, bahkan Tuhan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, paham komunisme itu berasal dari satu buku yang menjadi kitab suci orang-orang komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik komunis yang pertama kali terbit pada tanggal 21 Februari 1848. Sebuah analisis tentang bagaimana perjuangan masyarakat kelas tanpa kelas atas ukuran-ukuran dan urusan ekonomi. Prinsip ajaran komunisme ini sangat tegas dan jelas dan disatakan sebagai materialisme dialektis atau historis. Saudaraku, Karl Marx, nabi mereka, berkeyakinan bahwa arah sejarah manusia itu akan menuju satu arah, yakni komunisme. Dan peristiwa kehidupan akan berubah seperti benih pohon yang akan berusaha mewujudkan diri menjadi satu pohon. Dikemukakan dalam teori dialektika Hegel ada tese, antitese, dan sintese. Tese itu adalah awal di mana manusia hidup, keyakinan mereka pada komunitas asli tanpa ada pertentangan kelas. Lalu muncullah kapitalisme, antitese, di mana mulai muncul kaum kapitalis dan kemudian hadir juga kaum proletar sebagai korban dari kekejian-kekejaman orang-orang kapitalis. Maka akan timbul krisis yang sangat hebat dan sintesenya adalah saat kaum proletar bersatu untuk mengadakan revolusi. Inilah kata kunci revolusi. Di antara pemerintahan yang sangat dibutuhkan adalah pemimpin yang diktator untuk mencapai tujuan, dan masyarakat tanpa kelas di mana produksi bisa menjadi hak milik bersama dan negara. Komunis hanya mengenal satu partai dalam sistem politiknya, yakni Partai Komunis. Monopoli pihak pemerintah pasti akan sangat merugikan masyarakat karena hak asasi manusia tak lagi dihargai. Dan kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana revolusi orang-orang komunis ini memakan korban yang sangat banyak dan besar di kalangan masyarakat. Tidak hanya ribuan, ratusan ribu, tapi bahkan puluhan juta orang-orang di Uni Soviet dengan Stalin, dengan Lenin, kemudian ada Mao Zedong di dataran Cina, di negeri Cina, dan kemudian juga kita bisa lihat Pol Pot yang ada di Kamboja. Bagaimana sesungguhnya konsep revolusi yang mereka lakukan, pastilah mereka akan hilangkan kebebasan individu. Tak ada kepemilikan pribadi, tak ada sektor swasta, karena rakyat dipaksa untuk harus berdiri sama rata, sama rasa. Saudaraku, masyarakat komunis, rakyat itu diatur dan dibentuk oleh ideologi yang
doktriner, dididik melalui sekolah-sekolah, media massa, dan institusi-institusi yang sesungguhnya dimiliki negara untuk memaksa membuang nilai-nilai moral dari seluruh ajaran-ajaran agama atau ketuhanan. Bagi Karl Marx, manusia itu hanya membutuhkan 3 kebutuhan. Pokoknya sandang, pangan, dan kebutuhan seks. Adapun kebutuhan yang lain itu harus dihambat, harus dipadamkan. Di antaranya adalah agama. Agama dianggap candu masyarakat yang harus dilawan oleh negara. Kata Karl Marx, hanya orang bodoh dan tolol yang meyakini Tuhan. Dan bagi orang-orang komunis, agama dianggap penghambat atas pemenuhan tujuan mereka. Maka sangat jelas saudaraku, komunis ini bertentangan dengan kepribadian dan falsafah bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Negeri kita berideologi dengan ideologi yang jelas, menghormati, meyakini akan kehidupan beragama dalam Pancasila sebagai asas negara. Maka kita wajib hukumnya menolak komunisme dan menolak kapitalisme. Mudah-mudahan sedikit penjelasan kami tentang ideologi ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atas kita bersama sehingga kita mengerti dan memahami betul tentang bahaya ideologi ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.